bahwa meskipun usia kami sudah tua, tetapi kami tetap bersemangat untuk membangun pendidikan di Kabupaten ND, mulai dari guru di tingkat dasar sampai Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak, bahwa kami ingin merubah pendidikan di Kabupaten ND yang pada saat dulu telah terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa ND adalah kota pendidikan. Itu adalah motivasi kami sehingga kami mengikuti program guru penggerak ini, Bapak. Untuk itu, jadikanlah Anda itu adalah pemimpin pembelajaran, dan jangan lupa tidak hanya Anda sendiri yang bisa, harus bisa ajak teman-teman lain yang ada di sekolah itu. Ya, saya hanya menghimbau hal-hal yang sangat teknis karena banyak masalah yang sebenarnya karena kita malas. Ya, tunjukkan bahwa beda, guru penggerak itu beda dengan guru biasa. Tuhan Yang Maha Kuasa serta seizin kita semua, saya atas nama Bupati ND dengan resmi membuka kegiatan lokakarya dan panen hasil belajar untuk calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2022-23. Sekian dan terima kasih. Jangan dikasih pulang itu ya. Itu taruh di tempat dia. Itu ajakan yang luar biasa. Ada materi bidang pendidikan yang namanya bahasa daerah. Saya tadi tergugah karena selama ini ajakan saya menggunakan bahasa Indonesia untuk guru besar kita. Saya kepada pendidik tadi, jadi nanti taruh itu taruh di sini. Ini pintu masuk itu sehingga setiap kali orang datang itu nilai poin tersendiri dari sisi bahasa daerah, ya. Luar biasa, sangat keren ya. Oleh storytelling dari SMA Negeri Pulau ND, tarian Flow Pamuka dari SDK Santa Ursula ND. Rasanya Begitu kepada kita semuanya agar tetap bertahan di bawah ini. sekedar murni, tidak ada tambahan lain. Silakan kalau mau coba. Priuk Tanah. Pengolahan dari Priuk Tanah, kopi. Ibu, kresek. Ibu, kresek di bawah dia. Ya? Ini 5.000.
Saya perlu sampaikan beberapa catatan untuk CGP Angkatan 8 ini. Yang pertama, Ibu Kadis memberikan apresiasi yang luar biasa karena dari serangkaian acara tadi, dari awal ada hal yang luar biasa yang Ibu sampaikan. Itu adalah satu baliho yang di depan pintu masuk itu dari perspektif bahasa daerah. Itu kita sudah menang poin itu, dan saya minta di kelompok mana itu baliho itu tinggalkan di dinas. Selama ini memang Ibu Kadis hanya mengajak mari kita datang ke rumah besar kita, tetapi dengan ada tulisan itu saya tidak perlu omong-omong lagi. Jadi saya punya Bapak Ibu kalau datang di sini rumah kita, tidak ada yang perlu yang ditakuti karena memang selain saya omong-omong dan sudah ada tulisan itu. Apresiasi yang pertama. Yang kedua, ada selingan-selingan yang luar biasa kolaborasi dengan kearifan lokal kita. Mulai dari pintu masuk ada keterlibatan kita punya anak-anak dari SMP Negeri Tondandora bersama dengan pendukung-pendukung pemusik dan penyapa. Itu yang luar biasanya, termasuk anak-anak kita dari SDN Batubara. Ini yang luar biasa sekali. Itu ada sedikit pembedanya. Rupanya semacam ada hal-hal yang menjadi energi positif kita, sehingga atmosfer giat kita hari ini tuh nuansanya adalah nuansa kearifan lokal, dan itu masuk di dalam profil pelajar Pancasila kita. Yang berikutnya Ibu perlu sampaikan, saya lihat pesertanya tadi juga saya senang sekali. Biasanya itu kalau angkatan-angkatan kalian sebelum itu seperti Pak sekolah SMP Negeri 1 pakai itu begitu kaos mereka itu. Hari ini ada tulis itu, tapi kalian benar-benar mengangkat kearifan lokal. Jadi saya senang sekali nuansanya. Setelah saya meninjau stand-stand, kreativitas juga sudah mulai bagus. Hanya ada satu catatan yang perlu saya sampaikan, ya, karena kita ini ND Kota Rahim Pancasila. Produk-produk yang kalian hasilkan itu ya harus ikon Pancasilanya itu harus nampak ornamennya. Ya, tadi ada beberapa koreksi, misalnya rumah adat siswa bikin itu betul kita Pancasila, tetapi yang mau kita jual ND semua kita harus menjual ND. Ya, tadi produk dari SMA Suradikara itu ada rumah adat Sumba. Saya bilang itu kasih rumah adat ND. Kapal di sebelah itu ya tulis harus ada itu, ada nama apa ke, kapal apa ke. Ya, jadi produk yang saya keliling itu tidak ada ornamennya Pancasila itu tidak muncul. Nah, ini sebagai koreksi. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, tahun depan ya, karena ND ini sudah tidak ada satu kabupaten kota pun di seluruh Indonesia yang mengklaim bahwa kota mereka adalah Kota Rahim Pancasila, dan hanya ND satu-satunya Kota Rahim Pancasila. Jadi ornamen-ornamen itu di seluruh Kabupaten ND itu harus bernuansakan ND Kota Rahim Pancasila. Dan kita akan awali tahun depan itu, dan kita sudah lihat bersama yang ditinggalkan pemerintah daerah melalui kepemimpinan Bapak Marcel Jafar itu di masa Bapak Marcel masih hidup itu, ornamen Pancasila itu di sepanjang Jalan Eltara itu ada burung Garuda itu. Nah, itu sebenarnya
sehingga orang dari manapun datang ke ND, nuansanya itu adalah nuansa ND Kota Rahim Pancasila. Sehingga dalam produk karya apapun kita harus bernuansakan Pancasila. Harus ada tulis ND Kota Rahim Pancasila. Nah, tahun depan menjadi satu gerakan, kita awali dulu di sekolah negeri. Jadi gapura depan itu, kebetulan ada sekolah yang negeri sudah ada nih, dan sampaikan ke Bapak Ibu yang sekolah yang dikelola oleh masyarakat, kalau boleh di gerbang depan itu selain nama sekolahnya, tambahkan juga dengan ND Kota Rahim Pancasila. Jadi itu diabadikan, dan itu kan tidak pernah akan luntur. Nah, di dunia pendidikan sebagai edukasi langsung. Karena apa? Karena goalnya kita adalah profil pelajar Pancasila. Bicara Pancasila, bicara ND rahimnya, dan itu yang kita bangga-banggakan, ya. Sehingga dari kita dunia pendidikan lebih dahulu. Bila perlu dari yang lain-lainnya juga, di depan toko tulis ND Kota Rahim Pancasila, kenapa tidak? Sehingga seluruh ornamen di Kabupaten ND itu bernuansakan ND Kota Rahim Pancasila. Kalau di Blitar itu, di gang-gang itu semuanya ornamennya Bapak Bung Karno. Ya. Karena pengakuan ini baru serasihan baru selesai tahun beberapa waktu yang lalu. Jadi kita yang dari dunia edukasi ini, dunia pendidikan ini, memberikan nuansa fisiknya, sehingga anak-anak tuh waktu dia masuk secara psikologi, ya, psikologinya itu dia baca ND Kota Rahim Pancasila. Waktu Bapak Ibu mengajar, Anda ada profil pelajar Pancasila, mereka sudah tahu. Ini penting sekali, karena kalau kita ngomong berulang-ulang tuh mendengar terus hilang. Tapi kalau divisualisasikan seperti itu dengan sendirinya, sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, tapi tahun depan menjadi sebuah program dan gerakan di sekolah negeri dulu. Ini yang, dan di sekolah-sekolah itu apapun nuansanya itu, permainan-permainan yang apa itu semua bernuansakan Pancasila. Misalnya ada permainan apa itu, 5 ditulis sila 1, 2, itu penting. Saya tidak melihat tadi. Saya melihat tadi kreativitas itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Dan saya tadi lupa penegasan pada saat sambutan saya tadi. Kita tidak hanya menghasilkan produk yang asal jadi supaya ada nilai di lokakarya yang ke-7, tetapi substansinya belum menunjukkan ada hal-hal yang perlu kita angkat sebagai identitas ND Kota Rahimnya Pancasila, ya. Kemanapun kita bicara itu wajib. Jadi saya tadi juga ada yang saya minta, taruh saja yang ada ini, bikin bahasa bagus, taruh saja di ruangan ini. Tulis masing-masing ini dari sekolah mana yang bisa kayak tadi ada Pulau Flores, taruh saja di sini sehingga datang, oh ini produk kami. Selama ini yang saya minta baru bunga-bunganya saja. Kalau yang di luar itu SMP negeri yang di Camat ND itu negeri berapa? ND di Kecamatan ND. Ya, itu 2 itu saya ambil dari mereka, itu 2 pohon itu yang bagus. Ini juga ambil dari sekolah-sekolah, baru bunga-bunganya saya ambil. Nah, saya menginginkan ruangan ini itu kita pajang hasil-hasil karya guru, hasil-hasil karya siswa. Karena ini kita punya rumah besar, kalau kosong itu tidak bagus. Ya tahu? Ya. Jadi baik, ini saja ada hal yang menjadi evaluasi sepanjang kunjungan stand tadi. Ya, terima kasih untuk kita semua dan kepada Bapak Asisten 2 yang sudah bersama kita, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua.